Udah 7.30 Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah dan inayah ya, kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam pengajian keluarga Sakinah malam ini. Alhamdulillah, tema pengajian malam ini adalah tafsir surat An-Nas yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Zuhad Masduki MAG yang alhamdulillah telah hadir di antara kita. Dan untuk Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi bisa ngirim pertanyaan lewat kolom chat atau open mic di akhir acara nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Bapak Dr. Zuhad Masduki MAG, layar dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Nur Iman Mursidi, lebih khusus Bapak Ketuanya, Bapak Kis Wahyudi, serta yang saya hormati Mas Moderator, Mas Komarul Edi. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk acara kajian secara virtual. Saya beberapa waktu yang lalu telah dihubungi oleh Bapak Kis Wahyudi untuk kegiatan kita ini. Saya menawarkan tema malam ini kita ngaji surat An-Nas. Jadi kita ngaji tafsir. Dari ngaji tafsir itu kita nanti bisa dialog tidak hanya di wilayah surat An-Nas, tapi bisa kemana-mana sesuai dengan kebutuhan dari para audien. Ya, sesuai kebutuhan para audien. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ya tafsir surat An-Nas. Al-Quran itu kitab petunjuk untuk kita semuanya. Petunjuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Dan petunjuk-petunjuk itu mesti kita laksanakan. Supaya kita itu bisa hidup bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah, itu fungsi dan kedudukan dari Al-Quran. Disebut di Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di ayat yang lain disebut hudal lil muttaqin, petunjuk lebih khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang bisa menghindarkan dirinya dari terkena siksa duniawi maupun siksa ukhrawi. Siksa duniawi itu terjadi kalau manusia melanggar hukum sebab akibat yang diciptakan oleh Allah yang berlaku dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Jadi kalau hukum sebab akibat ini kita lawan, kita kena siksa dunia sekarang dan di sini. Yang kedua, siksa akhirat. Siksa akhirat itu terjadi kalau manusia itu melanggar syariat agama. Siksanya ditangguhkan sampai manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau siksa ukhrawi itu nanti, tidak sekarang. Orang tidak beriman misalnya, siksanya bukan di sini,
Tapi nanti di akhirat, orang tidak menjalankan syariat agama, puasa, haji, dan lain-lain, kena siksa nanti di akhirat, tidak di sini. Di sini dia tetap bisa hidup seperti orang-orang beriman pada umumnya. Nah, jadi orang yang bisa menghindarkan dirinya dari siksa dunia dan siksa akhirat itu namanya orang bertakwa, orang muttaqin. Nah, gitu. Nah, kita ngaji tafsir itu dalam rangka untuk memahami Al-Qur'an, pesan-pesan Al-Qur'an, supaya kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sekarang ini, agar kita selamat dari siksa duniawi. Baik, nah kita akan melihat petunjuk Quran yang ada di surat An-Nas, surat nomor 114. Surat An-Nas ini isinya adalah doa, pengajaran Allah kepada kita, doa agar kita itu terhindar dari gangguan setan. Nah, itu isinya adalah itu. Di Quran surat An-Nas ini tidak ada kata setan. Tapi ini permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Nanti kita akan lihat dari mana munculnya setan di surat An-Nas ini. Baik, kita urai satu persatu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Di ayat ini ada kata kul, katakan. Kenapa? Oleh para ulama dijelaskan bahwa karena Quran itu turun kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat penulis wahyu. Nah, Quran yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat itu utuh seperti yang disampaikan Jibril kepada beliau. Jadi kalau di ayatnya ada kul, ya disampaikan oleh Nabi ada kulnya itu. Nah, walaupun kalau dari sisi logika, kata kul itu dibuang sebenarnya tidak merusak makna. Nah, kata kul itu dibuang itu tidak merusak makna kalau dari sisi logika ya. Misalnya, saya berkata pada si A supaya menyampaikan pesan saya kepada B. A katakan pada B bahwa kita mulai kegiatan jam 8. Nanti A menyampaikan kepada B kan tidak ada lagi kata-katakan, tapi dia hanya akan berkata nanti kegiatan kita akan dimulai jam 8. Kan hanya gitu. Nah, itu dari sisi makna. Dari sisi logikanya seperti itu. Lah kenapa di sini ada kul? Karena Quran itu murni dan tidak ada pengurangan, tidak ada distorsi dari Nabi Muhammad. Nah, utuh semuanya disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat penulis wahyu itu. Nah, ini penjelasannya begitu. Kenapa ada kul itu? Nah, nanti kul yang lain ada makna lain selain itu. Aku berlindung kepada Allah. Nah, ini tuntunan doanya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kata Rabbun itu seakar dengan kata tarbiyah. Tarbiyah dari kata Robba, yurabbi, tarbiyah. Itu artinya banyak ya. Tarbiyah itu artinya banyak. Salah satunya adalah mendidik atau mengembangkan. Dari kata Rabbun ini muncul istilahnya tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah itu paham keesaan Allah yang menekankan Allah itu sebagai Rabb. Nah, Allah sebagai Rabbun itu perannya apa? Antara lain ya, mencipta, melindungi, mengembangkan, mengayomi, memberi rizki, memberi reward, memberi punishment. Nah, semua itu adalah tindakan Allah
dalam kapasitasnya Allah itu sebagai Rob. Nah, sebagai Robbun. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Maka kalau kita bicara tauhid rububiyah, semua bicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi mulai dari mencipta, mengayomi, melindungi, mengembangkan, memberi rezeki dan lain-lain tadi itu. Nah, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang diciptakannya. Nah, termasuk Allah yang mendidik manusia. Allah yang melindungi manusia yang diciptakannya itu. Allah yang memberi reward kepada manusia yang mengikuti tuntunannya. Allah yang memberi punishment kepada manusia yang melanggar tuntunannya. Nah, itu adalah tindakan Tuhan yang mana Tuhan itu sebagai Rob. Nah, sebagai Robbun tadi. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau terjemahan ini kan hanya Tuhan manusia. Tapi dalam cakupan makna Rob itu tercakup makna yang sangat luas tadi itu. Nah, maka disinilah pentingnya kita itu memahami tafsir dari surat-surat Al-Quran. Tafsir dari ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Nah, jadi pertama kita diajari mohon perlindungan dari Tuhan manusia yang kapasitasnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat banyak tadi itu, ya. Diawali dari mencipta, kemudian mengembangkan, mengayomi, melindungi, memberi rezeki, memberi punishment, memberi reward, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu. Malikin Nas. Yang kedua, Allah disebut sifatnya sebagai Malikun Nas. Surat Al-Anas ini kata maliknya tidak boleh dibaca panjang. Beda dengan maliki yang ada di surat Al-Fatihah. Nah, kalau yang di surat Al-Fatihah itu ada pilihan. Boleh dibaca maliki. Nah, kalau di sini tidak ada pilihan. Bacanya hanya pendek, maliki. Nah, apa bedanya? Secara sederhana bisa dikatakan begini. Kalau maliki, malik itu artinya pemilik. Nah, kalau maliki itu artinya raja. Salah satu bedanya, kepemilikan raja itu lebih luas daripada kepemilikan pemilik-pemilik. Kalau saya bilang saya punya rumah, artinya yang saya miliki kan rumah itu. Jadi kalau malik raja, yang dimiliki ya rumah termasuk wilayah dan termasuk menguasai apa yang ada di wilayah itu. Nah, itu raja. Jadi kepemilikannya itu lebih luas daripada kepemilikan pemilik-pemilik. Nah, itu ya kesan yang muncul di dalam benak kita. Malikin Nas, Allah itu yang merajai manusia dan menguasai manusia, baik yang lahiriah maupun yang batiniah, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Ilahinas. Yang ketiga, Allah disebut sifatnya sebagai ilahinas, sesembahan manusia. Al-Quran memperkenalkan dua macam ilah. Satu, ilahul haq, ilah yang hak, ilah yang benar, sesembahan yang benar, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilahul batil, ilah yang tidak benar, ilah yang palsu. Nah, ilah yang palsu itu apa? Hakikatnya adalah hawa nafsu manusia yang dipertuhan oleh manusia. Nah, ilahul batil. Misalnya di Quran ada ayat mengatakan begini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Nah, tentu kita akan mengatakan sudah lihat. Karena Quran sudah memberi penjelasan kepada kita semua. Misalnya di masa Nabi Ibrahim, Raja Namrud dan rakyatnya itu kan menyembah berhala.
berhalanya banyak di situ. Yang kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim, dipancungi kepalanya, kecuali satu yang paling besar. Ketika Ibrahim dituduh menghancurkan berhala-berhala, maka Ibrahim menjawab, yang kalungan kampak itu kan berhala yang paling gede, bukan saya yang bawa. Ini menurut ilmu polisi kan yang harus ditangkap berhala yang besar. Maka mereka menjawab, loh gimana mungkin kita akan bertanya kepada berhala itu, wong itu batu toh. Nah, maka Ibrahim kemudian menjawab lagi, lah iya, kan batu itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot. Lah kok kamu jadikan sebagai ilah sesembahan, kan nggak benar. Harusnya kamu menyembah pencipta batu, bukan menyembah batunya. Nah, gitu. Maka ini orang menyembah berhala itu batu, hakikatnya dia tidak menyembah batu, hakikatnya dia itu menyembah pikirannya sendiri. Karena berhala wujud itu yang membuatkan mereka, yang mengukirkan mereka, yang memberi nama berhala-berhala kan mereka juga, yang memberi fungsi dan peran kan mereka juga. Nah, makanya kata ulama, orang nyembah berhala itu hakikatnya bukan nyembah wujud berhalanya, tapi ini penyembahan kepada hawa nafsu. Jadi berhala itu hanya personifikasi dari hawa nafsu seseorang, ya, personifikasi, tashis dari pikiran orang, dari hawa nafsu seseorang. Nah, inilah hakikat ilahul haq, ilahul batil. Nah, gitu maksud saya. Inilah ilahul batil, sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak benar, sesembahan yang palsu. Ilah yang sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ayat ini mengatakan ilahinnas, sesembahan manusia yang sebenarnya. Jadi manusia harus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu saja. Nah, di sini Allah disebut dalam 3 sifat. Rabbun nas, Tuhan manusia, lalu Malikun nas, raja manusia, lalu Ilahun nas, sesembahan manusia. Lalu ayat keempat menjelaskan kita berlindung kepada Allah dengan menyebut 3 sifat itu tadi, Rabbun nas, Malikun nas, Ilahun nas, itu dari apa? Dijelaskan oleh ayat keempat, kita berlindung kepada Allah itu dari min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan setan. Nah, dari keburukan bisikan setan. Ini dalam terjemahan ayatnya kan begitu ya, diterjemahkan itu. Kata syarrun itu artinya keburukan. Baik keburukan yang sifatnya aktual maupun keburukan yang sifatnya itu potensial. Keburukan aktual itu artinya keburukan yang sudah ada, keburukan yang sudah terjadi. Nah, gitu. Misalnya ada rumah roboh, nah itu kan sudah terjadi roboh, nah, keburukan yang nyata. Orang sakit, nah ini kan keburukan yang sudah aktual. Nah, gitu. Kalau keburukan potensial itu misalnya orang durhaka kepada orang tua. Keburukan potensial, kan orang tidak langsung kena kutukan, orang tidak langsung kena siksa duniawi. Nah, siksanya mungkin nanti dalam jangka panjang atau di akhirat nanti. Orang durhaka kepada Allah dengan menyekutukannya, kan tidak langsung dapat siksa di sini. Nah, nanti siksanya setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini keburukan potensial. Nah, jadi yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah itu 2, keburukan aktual dan juga keburukan potensial yang mungkin akan terjadi, baik dalam waktu relatif singkat maupun dalam waktu relatif itu panjang. Dari keburukan al-waswas, waswas itu bisikan ya, bisikan-bisikan negatif. Al-khonas itu dari kata khonasa. Khonasa itu arti letaknya maju mundur. Jadi setan, ini sifat setan maju mundur ya. Setan itu maju mundur. Maksudnya begini, kalau manusia yang digoda itu ingat Allah, setan itu mundur. Nunggu sampai manusia itu lupa kepada Allah. Kalau manusia lupa Allah, barulah setan itu maju, menggoda kepada si manusia.
Dan setan itu gigih ya, tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa, sangat gigih. Dia gigih dan sabar untuk menggoda kepada manusia. Nah, inilah kata setan muncul di ayat keempat. Jadi redaksi setannya nggak ada, tapi maksudnya ini setan. Nah, jadi ini yang disebut sifatnya setan. Al-waswas al-khonas, membisikkan bisikan-bisikan negatif yang selalu maju mundur. Nah, bersembunyi. Kalau manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswis fi sudurinas, yang mana setan ini membisikkan keburukan-keburukan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wanas, yang oknumnya setan itu terdiri dari dua, yaitu jin dan manusia. Setan jin dan setan manusia. Kalau kita baca uraian-uraian di tafsir, lalu setan ini didefinisikan apa? Definisinya antaranya adalah begini. Semua pelaku keburukan yang mendorong orang lain dalam keburukan yang sama. Semua pelaku keburukan yang menyeret orang lain, mendorong orang lain dalam keburukan yang sama. Jadi kalau manusia itu melakukan keburukan, lalu dia melibatkan orang lain dalam keburukan itu, maka saat itu dia sedang menjadi setan. Kalau dia berhenti, maka predikat setannya itu hilang, pergi. Nah, jadi setan itu sifat ya, bukan oknumnya itu sendiri. Oknumnya manusia, jin dan manusia. Nah, gitu ya. Jadi semua pelaku keburukan yang mendorong manusia dalam keburukan yang sama. Oknumnya ada setan jin yang tidak kelihatan karena alamnya beda dengan alam kita. Yang kedua setan manusia yang alamnya sama dengan alam kita, wujudnya sama dengan wujud kita. Dan inilah yang efektif menggoda kepada kita. Itu namanya setan manusia, bukan setan jin. Nah, gitu. Nah, baik. Jadi dari sini kita sudah ketemu definisinya setan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ditanya pernah lihat setan? Ya boleh jadi tiap hari papasan ya sama setan. Cuman kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa yang papasan sama kita itu setan. Boleh jadi setan tuh naik mobil bagus-bagus ya. Nah gitu. Kerja di kantor-kantor bisa jadi begitu setan. Nah tapi akhlaknya itu jelek. Akhlaknya rusak dan mengajak keburukan kepada manusia. Baik. Sekarang kita lihat lebih luas lagi. Setelah kita ketemu definisinya, kita lihat sekarang tipu dayanya setan seperti apa. Kalau di Quran kan banyak statement ya, setan itu aduun mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Yang itu harus dijadikan sebagai musuh, bukan sebagai teman. Fattakhiduhu aduwa, jadikan setan itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman, karena kamu akan tersesat kalau menjadikan setan sebagai teman. Mari kita lihat di Quran. Kita menemukan paling tidak ada 7 tipu daya setan. Baik setan jin maupun setan manusia. Yang pertama adalah waswasah. Yang disebut di surat An-Nas ini ya. Yuwaswis fi sudurinas pada ayat yang kelima. Membisikkan keburukan-keburukan di dalam dada manusia. Termasuk bisikan setan itu adalah bisikan yang keluar dari dalam diri kita. Bisikan buruk yang muncul dari dalam diri kita itu namanya bisikan setan. Kalau kita tidak bisa menekan, maka dia akan berubah dari potensial menjadi aktual. Lalu orang itu melakukan keburukan. Nah, jadi orang melakukan keburukan itu sebenarnya hanya karena dia tidak bisa menekan kecenderungan buruknya itu tadi. Apalagi dirangsang oleh sesuatu yang datang dari luar. Biasanya perubahannya itu menjadi makin cepat. Orang ketika keluar dari rumah itu tidak bermaksud melakukan keburukan, tapi di tengah jalan dia ketemu temannya yang suka melakukan keburukan, lalu diajak, maka dia kemudian ikut orang itu. Nah, sehingga dia nggak jadi
pergi kantor atau nggak jadi kuliah atau nggak jadi sekolah. Nah, gitu. Kadang-kadang tidak dirancang itu dari rumah untuk melakukan keburukan itu. Baik, jadi waswasah. Makanya salah satu doa yang diajarkan Rasul kepada kita itu, na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami, yaitu tadi waswasah yang muncul dari dalam diri kita itu, dan dari keburukan amal perbuatan kami yang sudah nyata. Karena kita tidak bisa mengerem keburukan yang datang dari dalam tadi itu. Nah, satu ya, waswasah. Yang kedua, tipu daya setan itu namanya tamanni. Tamanni itu angan-angan kosong. Ini disebut di surat An-Nisa ayat 119. Nanti silakan Bapak Ibu resani ya. Wala udillanahum wala umanniyannahum. Nah, jadi aku pasti akan menyesatkan mereka, manusia maksudnya. Dan aku pasti akan memberikan angan-angan kosong kepada mereka, manusia itu. Nah, jadi setan itu sudah sumpah di Quran, begitu diabadikan di dalam Quran. Dia ingin memberikan angan-angan kosong kepada manusia. Seperti apa angan-angan kosong itu? Bapak Ibu punya HP, sering ada pesan singkat, dapat hadiah 100 juta. Lalu Bapak Ibu diminta mengirim nomor rekening. Nah, itu tamanni, angan-angan kosong. Kalau Bapak Ibu ikuti, uang Bapak tidak tambah, malah hilang itu yang ada di dalam rekening itu. Nah, ini tamanni namanya. Jadi kalau orang mudah terpancing oleh angan-angan kosong, nah dia ngikuti instruksinya orang itu. Nah, di masyarakat kita sekarang ini ada orang-orang yang mengaku bisa menggandakan uang. Kalau Bapak datang ke sana bawa uang untuk digandakan, dijamin tidak berganda. Tapi uang Bapak pasti hilang. Mending kalau yang hilang hanya uangnya, kalau jiwanya juga hilang, ya lebih celaka lagi itu. Nah, itu namanya tamanni ya, tamanni seperti itu. Dan tamanni itu ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya itu non fisik, iming-iming, menawarkan angan-angan kosong tadi itu. Nah, sekarang yang namanya investasi bodong kan banyak sekali, investasi online. Nah, coba banyak orang yang kehilangan duit gara-gara dia masuk dalam tamanni, angan-angan kosong semacam ini. Nah, gitu. Baik, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi waswasah, yang kedua itu namanya tamanni. Lalu yang ketiga namanya tadlil. Ini di surat An-Nisa juga dalilnya ayat 119. Wala udillannahum, tadlil. Penyesatan. Ini penyesatan bisa jalan hidup, bisa juga jalan yang kita lewati. Orang maunya ke selatan diarahkan ke utara misalnya. Nah, disesatkan jalan hidupnya itu. Atau jalan kehidupan. Sekarang banyak contohnya. Anak-anak muda yang terjerumus dalam dunia narkoba. Nah, siapa yang menyeret mereka ke sana? Kan teman-temannya sendiri. Tokoh-tokoh seniornya, tokoh-tokoh pujaannya. Nah, misalnya seperti itu. Ketika artis itu menggunakan, maka banyak sekali para pemujanya yang kemudian ikut apa yang dilakukan oleh artis pujaannya itu. Nah, coba narkoba itu masuk kemana-mana kan? Polisi ada yang kena, tentara ada yang kena. Dulu pernah ada ketua KPK, salah satu penegak hukum itu juga kena. Nah, jadi macam-macam itu. Nah, yang nyeret adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kalau dulu ulama itu bilang begini, orang yang digoda setan, setan yang menggoda mesti selevel dengan sasaran yang akan digoda. Karena kalau tidak selevel itu sulit untuk masuk. Nah, jadi setannya siswa ya siswa, setannya guru ya guru, setannya pejabat ya pejabat. Nah, gitu kira-kira. Baik, ini tadlil. Jadi bisa jalan hidup, bisa jalan yang kita lewati, jalan yang sifatnya fisik. Nah, gitu.
Lalu yang berikutnya, tipu daya setan itu namanya tazyin. Memoles sesuatu yang buruk kelihatan baik. Ini ada di surat Al-Hijr ayat 39. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Wahai Tuhan, karena Engkau telah mengutukku sebagai sesat, maka aku pasti akan memberikan memoles sesuatu yang buruk kelihatan baik bagi mereka di muka bumi, dalam kehidupan mereka di muka bumi ini. Dan aku pasti akan sesatkan mereka semua sesuai kemampuan yang ada pada diriku. Nah, coba ini sumpahnya setan gegirisi kan seperti itu. Maka dia tidak pernah putus asa, terus-menerus dia menggoda manusia itu. Nah, jadi yang keempat ini namanya tazyin. Memoles sesuatu yang buruk kelihatan baik. Ini bisa sesuatu yang sifatnya material, bisa juga sesuatu yang sifatnya itu immaterial, pendapat, pandangan. Baik pendapat dalam bidang keagamaan, dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya itu. Sesuatu yang sifatnya material, contoh yang konkret. Di pasar itu kan ada ayam tiren yang dijual ya. Ayam mati lalu seperti disembelih, lalu diberi formalin. Tampilannya tetap cantik. Nah, mungkin malah lebih cantik dibanding ayam sehat yang disembelih yang tidak diberi formalin. Nah, itu tazyin, namanya seperti itu. Pendapat-pendapat yang sebenarnya salah tapi polesannya bagus. Sekarang kan berseliweran lewat HP-HP kita itu banyak sekali itu. Bidang politik ada, bidang keuangan ada, sosial ada, bisnis ada, segala macam itu. Nah, baik. Lalu berikutnya tipu daya setan itu saddun an sabilillah. Ini bisa kita temukan dalilnya, salah satunya ada di surat Al-Anfal ayat 47. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batoron wa ri'a'an-nas wa yasudduna an sabilillah. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka secara angkuh dan riak kepada manusia, mencari popularitas dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Lalu di surat Az-Zukhruf ayat 26 Allah berfirman, wala yasuddannakumus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah sekali-kali setan menghalang-halangi kamu dari jalan Allah, karena dia sesungguhnya musuh yang nyata. Nah, lewat mana ini setan menghalang-halangi dari jalan Allah itu? Bisa lewat politik, bisa lewat sosial budaya, bisa lewat sosial agama, bisa lewat sosial ekonomi, segala macam itu. Nah, silakan Bapak Ibu amati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Terutama pelaku-pelakunya adalah manusia. Lalu yang keenam, setan itu tipu dayanya adalah mengintimidasi, nakut-nakuti. Ini disebut di surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaiton yukhawifu awliya'ahu falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah setan yang mengintimidasi teman-temannya. Maka janganlah kamu takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi intimidasi, nakut-nakuti seperti yang tadi sebelumnya, saddun an sabilillah, itu bisa lewat politik, bisa lewat ekonomi, bisa lewat budaya, dan lain sebagainya. Yang lewat ekonomi itu misalnya begini, orang bersengketa di pengadilan, lalu yang punya duit banyak akan nyogok hakim, sehingga kebenaran ada pada dirinya. Nah, walaupun sebenarnya salah menurut hukum. Nah, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir yang saya catat ini, tipu daya setan itu namanya adawah.
menciptakan permusuhan di antara manusia. Yang disebut di surat Al-Maidah ayat 91, setan menciptakan permusuhan di antara manusia dan kebencian itu lewat minuman keras, khamr, dan yang kedua lewat maisir. Maisir itu perjudian. Nah, lewat perjudian. Jadi dua yang disebut, minuman keras dan maisir. Tapi sekarang pada masa modern ini, setan menciptakan permusuhan di antara manusia itu lewat berbagai cara. Keragaman agama, keragaman budaya, keragaman profesi dibenturkan satu dengan yang lain. Keragaman parpol, keragaman ormas, udah dibenturkan satu dengan yang lain itu. Nah, itu ulah setan, setan manusia untuk menciptakan kerusakan di muka bumi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian 7 macam tipu daya setan yang harus kita tutup pintunya serapat-rapatnya supaya kita tidak tergoda oleh rayuan setan. Nah, jadi kita udah tahu definisinya, sudah tahu pintu-pintu menggodanya pada kita. Nah, tinggal kita sekarang mau atau tidak untuk menutup rapat-rapat pintu-pintu masuknya setan tadi itu. Nah, kalau kita bisa, maka kita insya Allah akan selamat dari gangguan setan. Dan cara setan masuk itu melewati segala macam, termasuk lewat makanan. Mbah Adam itu terjerumuskan lewat makanan itu, coba lihat. Di Quran dijelaskan, Allah melarang pada Nabi Adam untuk mendekati pohon terlarang. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Yang dilarang hanya satu. Kalau kamu sampai mendekati, maka kamu akan termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Nah, setan lalu datang kepada Adam dan membalik logika itu, larangan itu. Dia kemudian mengatakan begini, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hi Adam, maukah kamu aku tunjuki pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak punah? Coba lihat. Larangan dibalik logikanya menjadi seperti itu. Lalu Adam tergoda atau lupa mungkin pada larangan Allah itu, sehingga dia kemudian memetik buah terlarang dan mencicipi buah itu. Nah, sehingga dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang juga sama. Setan masih juga menggoda manusia itu antara lain lewat pintu makanan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Apalagi sekarang banyak makanan-makanan olahan yang tidak sehat dan juga kontennya mungkin campur dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus semakin hati-hati di sini. Baik Bapak Ibu, saya kira ini pengantar saya supaya dialog kita cukup panjang tentang tafsir setan. Tafsir surat An-Nas nomor 114. Jadi 3 hal sudah kita pahami, definisinya, lalu tipu dayanya, ya, lalu bagaimana kita menutup ini supaya kita tidak terjerumus ke dalam rayuan setan. Begitu saya kira, waktu saya kembalikan lagi kepada Mas Moderator, Mas Komarul Hadi. Dengan Wildan Pak Ustadz, putranya Pak Komarul Hadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Dr. Zuhad Masduki atas kajian yang disampaikan malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Saya itu ini jadi ingat tentang setan dan sihir ya Ustadz ya, sama jin ya.
setan itu kan berasal dari manusia atau dari iblis ya Ustaz ya? Betul ya Ustaz? Itu satu ya. Terus kemudian banyak orang dukun-dukun menggunakan tentang sihir. Ya, sihir itu sebetulnya apa itu sebenarnya ya? Satu. Terus kedua ada yang namanya apa itu Bu? Aduh. Kita ruqyah ya, ruqyah. Ada menggunakan ayat-ayat diantaranya ayat syaiton, yaitu ayat waktu Nabi Sulaiman itu ketemu seton atau apa itu yang surat Al-Baqarah 102 itu. Nah itu saja Ustadz, kira-kira pertanyaan satu dulu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setan tadi sifat ya. Tadi kita jelaskan bahwa setan itu sifat. Makanya definisinya semua pelaku keburukan yang mendorong orang lain melakukan keburukan yang sama. Oknumnya jin dan manusia. Nah, jin yang jahat yang melakukan keburukan dan mendorong lainnya melakukan keburukan itu dia dinamakan setan. Nah, jin jahat yang menggoda Adam itu iblis tadi. Nah, iblis itu adalah jin jahat yang menggoda Adam. Makanya di Quran waktu ada perintah sujud kepada Adam disebut usjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, sujudlah kamu semua, ini perintah kepada para malaikat itu untuk sujud pada Adam. Mereka semua sujud, tetapi iblis tidak mau. Jadi kata ilah itu tetapi iblis tidak. Kenapa diterjemahkan tetapi bukan kecuali? Karena iblis ini bukan golongannya malaikat, dia golongannya jin. Nah, dia golongannya jin. Tapi kalau kita menerjemahkannya tetapi, maka iblis itu masuk golongannya malaikat. Nah, jadi karena dia bukan golongannya malaikat, maka ilah ini namanya ilah munfasil, ilah yang terpisah. Sehingga terjemahannya itu tetapi iblis itu tidak, karena dia termasuk jin yang jahat ya, jin yang berkecenderungan buruk itu tadi. Nah, dari situ maka kemudian para ulama mengatakan bahwa dedengkotnya setan itu ya iblis ini. Nah, iblis ini sampai hari ini ya iblis masih menggoda terus kepada manusia itu, iblisnya. Jadi setan yang jahat itu. Di Bapak kalau membaca surat Al-Jin kan jin mengakui nahnu toro'iko kidada. Jalan kami bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Minnas solihun wa minna dunadzalika. Ada di antara kami yang soleh, ada di antara kami yang tidak seperti itu. Jadi ada di antara kami yang benar, ada di antara kami yang baik. Nah, jadi jin yang baik, jin muslim membisikkan sesuatu yang baik kepada manusia. Jin yang sebaliknya, yang jahat, yang membisikkan keburukan-keburukan kepada manusia. Nah, lalu yang kedua yang Bapak sebut adalah sihir. Nah, sihir itu di surat Al-Baqarah itu yang bicara tentang anak buahnya Nabi Sulaiman itu kan sudah dikatakan bahwa pengajaran sihir itu adalah sebagai fitnah, ujian, cobaan kepada manusia. Kenapa? Karena ilmu ini kalau dipakai bisa mencelakakan orang lain, bisa menimbulkan kemadharatan bagi orang lain, bisa menceraikan antara hubungan suami dengan istri. Nah, ini fitnah. Ini fitnah. Jadi kalau yang mendapat ilmu sihir tidak bisa menjaga diri, dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Nah, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya mengajarkan ilmu sihir,
sebagai ujian bagi manusia. Maka kamu jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sihir itu diajarkan, yang mau diajari sudah diberitahu dulu. Nah, supaya tidak menyalahgunakan ilmu sihir tadi itu. Nah, itu ya, sihir. Jadi ini memang ada ilmunya ya, ada ilmunya. Maka Imam Ghazali berkata begini, orang belajar sihir kalau tujuannya untuk mengobati orang kena sihir boleh. Tapi kalau dia belajar sihir itu untuk digunakan mencelakai manusia, mencelakakan kepada manusia, maka itu jadi tidak boleh. Hukumnya itu haram. Nah, jadi hukumnya mengikuti ilat, mengikuti alasannya. Lalu yang kedua yang Bapak sebut tadi tentang ruqyah. Kalau ruqyah itu ada di hadis Nabi ya, di Bukhari, di Muslim itu ada hadisnya. Ini cerita yang pertama, ruqyah itu ada sahabat-sahabat Nabi yang dakwah keluar Madinah. Kemudian mereka kesorean. Lalu mereka ingin bermalam di kampung yang terdekat. Tetapi penduduknya tidak membolehkan. Sehingga mereka kemudian istirahat di luar kampung itu. Nah, lalu kepala sukunya itu disengat ular. Sudah diobati macam-macam oleh para warganya, tidak sembuh. Sehingga mereka kemudian menoleh kepada sahabat-sahabat yang ada di luar kampung itu, minta tolong untuk diobati. Lalu seorang sahabat datang ke tempat orang yang kena sengatan ular, lalu dibacakan Fatihah dan sembuh. Setelah mereka pulang ke Madinah, lapor kepada Nabi, Nabi tertawa itu. Nah, dan mereka cerita kalau mereka kemudian diberi upeti oleh warga yang ada di situ. Nah, itulah yang disebut dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu doa yang dibaca mengambil dari Quran maupun dari hadis Nabi untuk ikhtiar menyembuhkan orang yang sakit. Itu namanya ruqyah. Itu seperti itu. Dulu orang-orang Arab sebelum Islam kan juga udah punya ruqyah. Maka pertanyaannya, boleh nggak itu diamalkan? Dulu oleh Nabi. Kalau di dalamnya ada unsur-unsur syirik, tidak boleh. Tapi kalau di dalamnya tidak ada unsur-unsur syirik, dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Bapak baca bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia punya kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Di situ dia bilang begini, mantranya orang non-Muslim itu punya punya daya ya, punya daya. Apalagi Quran, kalau kita bisa baca yang tepat, itu juga punya daya yang luar biasa. Itu kata Ibnu Qayyim. Nah, gitu. Makanya kalau orang mau ngambil Quran untuk ruqyah ya harus ada kesejalanan antara ayat yang dibaca dengan tujuan penyembuhan itu. Kalau tidak ya tidak bisa berhasil itu. Ibaratnya orang mau buka pintu kan anak kuncinya harus sesuai dengan kunci yang mau dibuka. Kalau tidak kan pintunya nggak bisa terbuka itu. Nah, itu kata Ibnu Qayyim, memberi analogi tentang itu. Nah, itu ruqyah ya, ruqyah. Nah, kalau sekarang ini banyak ruqyah-ruqyah yang amaliyahnya tidak diajarkan tuh oleh Nabi. Nah, jadi tampaknya sudah campuran gabungan dari banyak teori di situ atau banyak disiplin ilmu itu. Nah, makanya ini perlu disikapi dengan sikap-sikap yang kritis dan analitis, tidak hanya diterima begitu saja. Nah, jadi untuk bilang boleh atau tidak itu mesti ada bahasan yang betul-betul clear tentang praktek-praktek yang dilakukan itu. Baik, saya kira sementara itu Pak Gagah. Ya, mungkin panjenengan masih ada komentar. Ya. Makasih Ustaz. Yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang ruqyah ini Ustaz.
ada yang menyampaikan bahwa yang diruqyah itu tidak akan mencium bau surga. Begitu Ustadz. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Kadang-kadang kan ada orang juga memang membutuhkan pengobatan dengan ruqyah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ruqyah itu ada tuntunannya di hadis. Penjenengan bisa meresani nanti misalnya di Bukhari Muslim itu ada ya, di bab adwiyah, bab pengobatan ya, di bab pengobatan itu ada ruqyah, judulnya juga ruqyah di situ. Misalnya kalau ruqyah itu banyak. Kalau tadi yang saya bantu kan baca Fatihah. Sekarang kalau yang di hadis itu salah satu doanya begini. Orang sakit, dokter-dokter mungkin sudah tidak mampu untuk mengobati, sudah angkat tangan. Atau ini udah kritis, kita masih untuk meruqyah. Doanya yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa isfi. Nah, siapa yang didoakan? Isfi sebut namanya. Isfi siapa namanya? Sifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah sakit, sembuhkanlah si A dengan kesembuhan yang sempurna sehingga tidak akan kumat lagi. Allahumma antas safi la safya ila anta. Allahumma antas safi la sifa'a ila sifa'uka. Ya Allah, Engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali bersumber darimu. Ya Allah, Engkau maha penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dirimu. Nah, ini doa ruqyah. Kalau ini enggak ada masalah, Bu. Ini diajarkan oleh Nabi kepada kita. Nah, yang disebut oleh mereka-mereka yang bilang tidak masuk surga, tidak mencium surga itu kalau ruqyahnya itu campur aduk dengan unsur-unsur syirik. Nah, ini yang harus dijauhi ya, yang harus dijauhi. Kerjasama dengan jin misalnya. Lalu dia cenderung syirik. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Sehingga dia tidak lagi mengesahkan Allah seesa-esanya. Nah, ada cerita saya. Saya pernah seminar tentang kerjasama dengan jin. Kerjasama manusia dengan jin. Waktu itu mengundang ahli jin dari Semarang ya. Ahli jin diundang. Ada Pak Kiainya, ada yang satu bukan Pak Kiai. Ya. Yang Pak Kiai itu masih hidup sekarang orangnya, namanya Pak Kiai Dikron. Itu di Jalan Pedurungan itu rumahnya ya. Nah, ada yang cerita begini, si pemateri itu, dia ingin kaya, lalu dia datang pada seorang yang tahu cara berkomunikasi dengan jin. Lalu dia diberi doa-doanya. Setelah diberi doa-doa itu, maka jinnya datang betulan. Lalu ditanya, ditunjukkan uang. Apa kamu tahu uang ini? Nah, dia bilang tahu. Coba dicek di kas negara. Ada enggak uangnya? Uang 20 ribuan waktu itu. Dicek, banyak katanya. Lalu suruh ngambil. Setelah dia ngambil, maka tidak semua diberikan kepada yang nyuruh. Jadi hanya kurang dari separuh yang diberikan kepada yang nyuruh. Jadi yang separuhnya itu dipakai sendiri. Lalu separuh yang diberikan kepada yang nyuruh itu, dia mesti berbagiannya yang memberi doa itu lebih besar dibanding orang yang mengamalkan. Nah, akhirnya orang ini sadar bahwa dia kerjasama dengan jin itu terseret syirik. Karena wirid-wiridnya, zikir-zikirnya lalu tidak kepada Allah, tapi kepada jin. Dan kalau itu tidak dibaca, jinnya itu ngamuk. Nah, maka dia kemudian setelah itu memutuskan hubungan dengan jin tadi. Karena kalau tidak, dia akan bermasalah sepanjang masa.
Nah, dia kemudian memberi saran pada para jamaah supaya tidak usah kerjasama dengan jin. Karena awalnya itu seperti menjanjikan, tetapi akhirnya justru menelikung kepada yang bersangkutan. Nah, jadi boleh jadi ini yang dimaksud. Maka ruqyahnya harus diperiksa. Doanya itu ya, mantranya itu. Nah, kalimat-kalimatnya itu ada unsur-unsur syiriknya atau tidak. Nah, jadi Ibu nanti harus tanya pada yang bilang itu lebih detail. Nah, lebih detail lagi. Syukur bisa mendapatkan teks yang dibaca waktu meruqyah supaya itu bisa bisa dikritisi. Oh, Kalau iya. kita tidak tahu teksnya kan tidak bisa Iya, kritisi. iya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ruqyah syar'i boleh-boleh ya Ustadz? Boleh. Itu malah doanya tadi yang kita baca itu salah satu yang ada di kitab Bukhari. Iya, iya. Dan nggak boleh dikomersilkan. Itu orang ruqyah itu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, gitu. Nggak boleh lalu pasang tarif biaya ruqyah segini-segini. Nah, gitu. Untuk beli ukur rampe dan sebagainya. Nggak ada ukur rampe ruqyah menurut syar'i itu. Doa. Maka tergantung dari keberagamaan si orang yang akan meruqyah itu. Nah, gitu. Iya. Iya Ustadz, terima kasih. Saya bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya, saya pernah diruqyah Ustadz. Saya diruqyah itu tidak mengerti kenapa saya diruqyah. Itu atas permintaan anak. Nah, oke, saya ya nurut aja, tapi saya itu tidak merasa ada setan yang menempel atau setan di rumah yang menggoda. Sebenarnya setan itu menempel di tubuh atau tinggal di rumah bersama-sama? Terima kasih Ustadz. Ada hadisnya begini. Benarkah setan itu manjing? Misalnya manggon di dalam tubuh manusia. Itu kan ada hadis ya, mengatakan begini. Inna syaiton yajri minal insan majrad dam. Setan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Nah, jadi kalau kita memahami hadis ini tekstual, orang bisa berkata, iya setan itu memang menempati tubuh manusia. Seperti darah itu ngalir di dalam diri manusia. Ini kalau orang memahaminya tekstual. Tetapi kita harus ingat bahwa hadis ini bagian dari riwayat yang panjang. Nah, ceritanya begini. Seorang istri Nabi, salah seorang ya istri Nabi, namanya Sofiyah. Ini peristiwa terjadi di bulan Ramadan. Nabi itu sedang iktikaf di masjid. Lalu si Sofiyah ini datang ke masjid karena ada perlu untuk disampaikan kepada Nabi. Nah, setelah selesai dia menemui Nabi, lalu dia ingin pulang lagi. Rumahnya kan agak jauh dari masjid. Lalu Nabi mengantar Sofiyah ini pulang ke rumahnya. Nah, dalam perjalanan itu ada dua sahabat yang papasan sama Nabi yang mengantar Sofiyah itu. Lalu dua sahabat ini menghindar supaya tidak ketemu Nabi. Nah, tetapi oleh Nabi malah dipanggil. Dipanggil suruh berhenti. Setelah berhenti lalu dijelaskan oleh Nabi, wahai saudaraku, ini perempuan yang bersamaku itu istriku, namanya Sofiyah. Lah, dua sahabat itu lalu berkata begini, wahai Rasul, demi Allah, kami tidak mencurigai Baginda sedikit pun. Kami tidak seudon kepada Baginda sedikit pun. Nah, lalu Nabi mengatakan, kalau ini tidak aku jelaskan, maka akan terbetik di dalam dirimu itu keburukan. Lalu di akhirnya Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Nah, jadi kalau hadis ini kita pahami utuh, lengkap, maksud dari setan itu
mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah bukan dalam pengertian fisik. Tapi maksudnya kalau manusia itu melihat sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang mencurigakan, maka dia pasti akan suudun kepada sesuatu yang dilihatnya tadi itu. Nah, itu loh yang dimaksud. Misalnya, kita melihat teman kita boncengan sama perempuan yang tidak biasa kita lihat, bukan sebagai temannya. Kita mesti curiga dong, siapa dia? Nah, gitu. Jangan dia serong dan sebagainya gitu. Maka ini perlu diklarifikasi kepada yang bersangkutan supaya tidak menimbulkan masalah tadi. Nah, Nabi kan begitu. Nabi mengklarifikasi sendiri, menjelaskan supaya sahabat ini tidak curiga kepada Nabi. Nah, jadi yang dimaksud adalah bisikan negatif yang ada di dalam diri manusia. Itu selalu ada. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa setan itu tidak menempati tubuh manusia, tidak mancing di situ. Tapi bahwa dia bertempat di suatu tempat tertentu, iya. Dan ada tempat-tempat tertentu yang disukai oleh jin, ya, oleh jin itu. Nah, termasuk di rumah itu ada jin. Nah, gitu. Di tempat-tempat yang tidak biasa disinggahi manusia itu ada jin di situ. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi setan itu tidak menempati dalam diri manusia. Nah, jadi kalau ada riwayat yang seperti itu, maksudnya adalah kecenderungan orang itu suudun kepada sesuatu objek yang dilihat oleh orang yang bersangkutan itu. Nah, gitu. Ini Bapak kalau mau baca uraiannya yang lebih lengkap ada di bukunya Syekh Ghazali. Terjemahannya itu studi kritis hadis Nabi. Nah, jadi memahami hadis itu alatnya adalah melihat latar belakang. Nah, jangan hanya memahami sebuah riwayat itu secara tekstual. Itu bahaya. Nanti bisa terjerumus ke dalam pemahaman yang keliru. Nah, sekarang banyak ini pemahaman Quran, pemahaman hadis karena tekstual tidak melibatkan konteks, pemahamannya menjadi salah. Baik, itu saya kira ya Pak ya, tentang setan tadi. Masih ada yang mau menyampaikan masalah? Ada lagi. Ada lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ini Ustadz ya. Ibaratnya kita mau pertama kali masuk rumah, pindah rumah gitu Ustadz ya. Ini kan namanya rumah second ya, maksudnya orang beli rumah yang udah jadi gitu Ustadz. Ya. Nah, kita manggil Ustadz yang bisa buang-buang jin-jin apa yang di ini, itu gimana Ustadz hukumnya? Oh ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan memang ada ya tempat-tempat yang ditempati oleh jin. Dan ada kadang-kala jin-jin itu mengganggu. Nah, kalau mengganggu maka manusia ingin supaya jin itu dipindah ke tempat yang lain. Ada itu memang ahlinya. Di Semarang tadi saya sebut ada Pak Kiai Dikron. Ada yang sudah almarhum belum lama ini namanya Pak Kiai Nur Ali. Itu sering dimintai tolong oleh orang-orang yang merasa terganggu dengan keberadaan jin di tempat yang dia ada di situ, ya, di tempat yang dia berdomisili di situ. Lalu diminta untuk dipindahkan. Bahkan pernah ada proyek bigunya itu ketika ngerok-ngerok tanah di situ enggak bisa kerja, mesinnya selalu mati. Juga kemudian kepala proyeknya minta tolong pada Pak Kiai itu untuk memindahkan jin-jin itu ke tempat yang lain. Nah, itu memang ada gitu.
Nah, jadi kalau ibu beli rumah, lalu minta orang untuk mengecek apakah ada ditinggali jin atau tidak, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya kemudian ada, minta dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, boleh-boleh saja itu. Nah, gitu. Enggak, Ustadz, soalnya rumah yang baru saya itu ditempel-tempel kayak apa ya, tulisan tulisan Arab-Arab yang enggak jelas gitu loh, Ustadz. Ditempel-tempel di ini. Jimat ya Tante. Apa itu? Bapak nggak pernah di-mute sih. Apa? Ya, jangan-jangan yang nempel-nempel hanya sebagai seni ya, sebagai hiasan ya. Jangan-jangan gitu. Ibu enggak usah terlalu jauh curiga ya. Dicoba saja ditempati. Nah, kalau setelah ditempati kok enggak ada apa-apa, ya berarti aman dong. Enggak ada masalah di situ. Nah, gitu. Jadi jangan kemudian mengembangkan dugaan-dugaan yang tidak semestinya. Nah, tanpa ada indikator. Nah, tapi kalau ada indikatornya, misalnya ibu punya komputer, kok komputernya lalu kerja sendiri tanpa ada orang di situ, lah boleh jadi di situ ada setan yang main-main komputernya ibu, lah baru mungkin manggil orang yang ahli tentang itu. Nah, Itu jadi berarti ruqyah apa gimana, Ustadz? Ruqyah rumah ya. maksudnya. Oh iya, meruqyah rumah. Itu pindah. Biasanya kalau ada yang menempati lalu dipindahkan. Nah, kalau meruqyah rumah sebenarnya nggak ada tuntunannya, Wong. Rumah itu kan nggak sakit. Yang sakit kan manusia di ruqyah toh. Nah, makanya sering istilah ruqyah ini kemudian melebar penggunaannya, istilahnya itu yang tidak semestinya. Nah, gitu. Ya, boleh jadi itu ya. Makanya kita sekarang itu oleh Quran maupun oleh hadis itu dituntun berpikir rasional, berpikir ilmiah, dan berpikir empirik. Tidak kemudian berpikir secara tahayul. Nah, itu orang dulu kan berpikir tahayul ketika ilmu pengetahuan belum ditemukan. Tapi begitu ilmu pengetahuan itu makin maju, maka tahayul, khurafat itu makin tidak ada. Dulu zaman saya kecil kalau ada orang mau pergi lewat pematang di sawah-sawah lalu ada ular jalan lewat depannya, itu dianggap sebagai isyarat nggak bagus. Nah, misalnya atau ada katak lompat di depannya dipahami isyarat nggak bagus. Nah, kan nggak benar seperti itu. Dia memang tempatnya di dekat situ, cari makan di situ, lewat saja kok orang lalu menafsirkannya kejauhan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jadi saya kira Ibu harus berpikir yang rasional, empirik saja. Nah, jadi lihat dulu ada indikator apa tidak. Kalau sekedar itu ada tempelan-tempelan yang seperti itu, anggap aja itu benda-benda hiasan. Mungkin penghuni lama suka itu yang kayak gitu-gitu. Nah, gitu. Atau Ibu baca Quran tiap hari malah pergi kok itu jinnya. Nah, gitu. Iya, Ustaz. Jinnya tinggal di pohon itu, Budi. Jadi jin itu nggak bisa masuk ke tubuh kita, ya Ustaz ya? Nah iya, jadi tadi pemahaman hadisnya begitu. Ulama menyimpulkan tidak masuk ke tubuh kita. Nah, gitu. Tapi mengganggu iya. Dia bisa mengganggu iya. Nah, memang dia kalau tidak. Yang kesurupan Ustaz? Oh, kesurupan itu kalau menurut teori modern itu orang capek saja. Nah, orang capek karena kegiatan yang terus-terusan itu sehingga mengalami situasi itu. Nah, maka orang-orang yang bisa menyembuhkan ya orang-orang yang tahu psikologi. Nah, orang tahu psikologi itu. Itu yang saya baca, teori modernnya adalah begitu. Jadi bukan lalu setan itu yang ganggu mereka. Nah, coba. Ibu enggak pernah kesurupan toh? Enggak, kita tidak pernah kesurupan kan, karena kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran sampai capek kayak gitu.
lalu kita ngalami situasi itu. Nah, saya sendiri tidak pernah ngalami yang begituan. Ketika saya sekolah dulu tidak pernah ada kasus yang seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi ilmu psikologi sekarang sudah menyimpulkan itu sebenarnya hanya kondisi di mana manusia itu kecapean banget. Nah, lalu mengalami situasi yang seperti itu. Nah, lalu dikatakan itu sebagai kesurupan tadi, bahasanya itu. Maka yang mengobati ya mesti orang yang tahu psikologi. Nah, kalau orang tidak tahu psikologi sulit ini. Nah, gitu. Itu Ustadz di TV atau di YouTube ya, itu ada dukun, itu dukun atau apa itu ya? Ibu-ibu itu ya, atau bapak ada juga. Yang cara ruqyah, oh Ningsih Tinampi namanya, oh Ningsih Tinampi. Itu dia orang datang yang kesurupan, kemudian dia sembuhkan, itu bisa itu. Apakah betul atau tidak itu satu. Kalau bisa, itu apa sebetulnya di dalamnya itu? Kalau tekanan, ya memang tekan tadi disembuhkan itu. Ya. Nabi pernah didatangi seorang ibu yang membawa anaknya. Yang anaknya itu dibilang oleh ibu tadi kesurupan. Nah, maka oleh Nabi kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Nabi memerintahkan kepada jinnya itu yang mengganggu untuk pergi. Nah, gitu untuk pergi. Boleh jadi dia ada di sampingnya anak itu atau menempel pada anak itu. Jadi bukan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, bahkan anak ini kemudian dipukul oleh Nabi. Nah, kemudian jin yang mengganggu itu pergi. Nah, boleh jadi orang itu seperti itu ya. Nah, jadi mengatasi problem orang yang diganggu oleh jin. Nah, gitu. Jinnya memang mungkin melekat pada anak itu. Dampingi terus ya. Nempel, dampingi terus pada anak itu. Nah, tapi tidak masuk ke dalam tubuhnya. Makanya gambarannya setan menggoda manusia itu akan ada yang digambarkan seperti apa namanya orang yang berdekatan antara dua orang. Kalau laki perempuan berdekatan kan maka ada semacam setrum, Pak. Nah, tapi kalau dua orang itu sudah jabat tangan, maka tingkat kedekatannya makin dekat lagi, tingkat kekuatan menggodanya makin dekat lagi. Kalau sudah bergandengan tangan, maka tingkat mempengaruhinya lebih kuat lagi. Nah, di Quran kan bahasa setan menggoda atau setan mempengaruhi manusia itu kan ada seperti itu. Nah, min hamazatis syaiton. Ada kata lames. Nah, gitu. Jadi macam-macam itu. Jadi orang itu ya bisa karena gangguan tadi apa namanya? Ketempelan itu dia kemudian ya kesurupan lah tadi ya. Jadi kesurupan karena ada jin berarti ada ya. Tidak hanya karena psikologi ditekan oleh sesuatu tekanan ya, ada dua berarti. Ya. Tertekan oleh situasi, kondisi dari kecil sampai besar mungkin ada suatu peristiwa khusus buat dia sehingga menjadi sejarahnya sehingga merasa tertekan terus. Kemudian yang pemicunya ya, terus kemudian kedua adalah memang ada kesurupan karena memang ada jin di sebelahnya ya Ustaz, bukan masuk di dalam darah ya. Ya. Baik. Makanya sekarang ini kan sudah ada ahlinya, termasuk salah satu ahlinya ya ahli-ahli psikologi itu ya. Termasuk ada kiai-kiai yang memang memiliki kemampuan ilmu lebih ya dibanding kita-kita yang hanya melihat fenomena-fenomena lahiriah. Nah, itu memang kenyataan ada di masyarakat yang seperti itu dan ada gangguan yang seperti itu. Ya, jadi itu. Ini saya sering dengar kiai-kiai itu sering ketemu jin itu. Oh iya, betul, Ustaz, ya? Betul. Betul. Ya. Ada, saya juga ditawari jin, tapi saya tidak mau. Saya punya teman, sekarang punya pondok namanya Fadlul Fadlan. Itu kayaknya kan namanya Kiai Fadolan. Ya. Itu anak kesayangannya Mbah Maimun, ya, Mbah Maimun. Nah, itu, ya. Pondok di pinggir di dekatnya BSB itu ya, bukan besar pondoknya sekarang. Nah, itu dulu dia juga diberi amalan-amalan untuk ketemu dengan jin. Dan ketemu betul.
Nah, tapi dia hanya sekali itu terus tidak mengamalkan lagi wirid-wiridnya itu. Nah, karena dia takut. Nah, jadi takut segala macam itu. Takut syirik, takut dipengaruhi dan lain sebagainya. Kemudian doa-doa itu tidak pernah dia baca lagi. Nah, saya pernah ditawari untuk mewarisi doa-doa, saya juga tidak mau. Saya takut juga itu nanti malah ada masalah. Nah, gitu. Tidak level saya untuk yang begitu-begitu. Nah, tapi memang ada kiai-kiai yang mempunyai kemampuan seperti itu. Nabi Sulaiman menguasai jin, ya toh? Nah, dan dipekerjakan tuh jin-jin itu oleh Nabi Sulaiman untuk bikin istana, untuk ngambil mutiara dan lain sebagainya. Dan jin yang nakal dirantai oleh Nabi Sulaiman. Nah, jadi ada orang yang memang punya kemampuan lebih. Nah, sekarang juga ada orang-orang di sekitar kita yang punya kemampuan lebih seperti itu. Itu tidak boleh dipungkiri ya. Dan mereka bisa membantu orang-orang yang kena masalah dengan makhluk halus ini. Nah, yang penting kita jangan sampai terjerumus ke dalam syiriknya itu. Ya. Nah, inilah doa yang diajarkan pada kita di surat An-Nas. Nah, gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah upaya-upaya real lahiriah godaan setan manusia itu. Nah, karena yang paling banyak mengganggu kita kan setan manusia, atau Pak, bukan setan yang goib itu. Nah, yang itu tidak efektif menggoda kepada kita. Makanya kita sekarang bicaranya harus lewat definisi dulu. Nah, tadi kita udah temukan definisinya. Baik. Yang tanya. Mau tanya Ustadz. Monggo Bu Meli. Ustadz, kalau seseorang kebetulan kan ada anggota keluarga itu yang keluarga saya itu yang sering sering diperlihatkan ya, sering diperlihatkan, kemudian itu dia itu selalu nampak gitu loh. Kemudian ya semacam indigo gitu. Apakah kalau saya tanya itu katanya dia itu selalu disertai gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Ya betul Bu, ada orang-orang yang indranya lebih dari yang lain. Dia sering dilihati oleh jin-jin itu. Yang kita tidak punya ya kita tidak melihat itu. Nah, gitu. Kita punya teman di tempat-tempat tertentu dia bisa melihat itu jin-jin itu. Ketika dia pergi bersama yang lain tidak melihat itu. Nah, fenomena itu tidak dilihat oleh yang lain. Tapi teman yang satu ini bisa melihat. Nah, gitu. Makanya dia punya kemampuan lebih. Ya, jadi dia punya indera lebih, punya indera keenam lebih. Nah, gitu. Ada memang orang-orang di masyarakat yang seperti itu. Yang penting dia bisa menjaga diri dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Kalau dia misalnya mau kerjasama dengan makhluk-makhluk halus itu. Kan bisa itu ya kerjasama. Seperti Nabi Sulaiman, karena kuat, tidak terjerumus ke dalam syirik. Nah, tapi bagi yang tidak kuat itu bisa terjerumus ke dalam syirik. Nah, jadi betul Ibu, jadi ada orang yang suka dilihati seperti itu. Nah, gitu. Di rumah saya di Magelang juga ada itu tempat yang di situ ada jin yang tinggal di situ. Kalau ada orang kerja di situ, ada orang-orang tertentu yang suka disentuh oleh jin ini, yang lain tidak. Nah, gitu. Sehingga orang itu takut mau kerja di situ. Tapi yang lain yang tidak disentuh ya tidak apa-apa, biasa saja di situ. Saya masuk ke situ ya biasa saja, tidak ada apa-apa di situ. Nah, saya baca aja ayat kursi. Nah, jadi bacakan aja ayat kursi. Bu Meli udah hafal ayat kursinya? Iya Ustadz. Ustadz, apakah perlu diruqyah ya Ustadz? Ya, nah kalau jin masuk diruqyah ya. Dipindah saja ya. Dipindah. Keluarga saya, anak saya itu loh. Apa perlu diruqyah gitu? Oh ya,
Sepanjang tidak ada gangguan kan enggak perlu toh Bu. Kecuali kalau putra ibu lalu diganggu, lah itu mungkin perlu ya diobati. Dibentengi saja dengan ayat-ayat Quran. Nah, salah satunya ayat kursi, suruh ngapalkan aja itu. Nah, nanti dia akan terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu saya kira caranya. Jadi meruqyah diri sendiri, bukan diruqyah oleh orang lain. Nah, jadi doa ini kalau kita baca kan jadi ruqyah untuk diri kita. Kita meruqyah diri kita sendiri. Rasul itu diriwayatkan ketika mau sare, beliau membaca surat 2 ini, Al-Anas dan Al-Falaq. Lalu ketika beliau membaca, tangannya menengadah ke arah wajahnya. Nah, jadi tiupannya itu ke tangan itu. Kemudian diusapkan dari bagian kepala sampai ke ujung jari. Nah, itu riwayatnya begitu. Riwayat dari Aisyah. Jadi meruqyah dirinya sendiri, mohon perlindungan kepada Allah. Jadi doa ruqyah itu doa kepada Allah. Ditambah ayat kursi. Nah, jadi 2 surat tambah ayat kursi. Nah, ini kalau dihafal saya kira tidak lama ini ya, kan tidak terlalu panjang. Ustadz, satu nih, di rumah saya itu kan ya memang kadang-kadang gini, saya kan di lantai bawah ya seringnya. Saya udah umur 67 ya. Dari dulu memang dari awal saya tempatin itu saya di bawah itu sering mendengar suara di atas. Ya. Terus kadang-kadang jatuh, kadang-kadang apa gitu. Nah, jin itu kan ada jin yang Islam, ada jin yang tidak Islam. Saya berharap jin itu jin Islam itu aja. Jadi ikut-ikutan sholat. Sholat menurut dia ya nggak tahu saya apa sholat menurut Islam atau gimana tuh. Nah, ini sehingga saya tidak berusaha apa ya ngaji biasa saja. Setiap hari ada yang ngaji di rumah kan. Nah, ini betul nggak itu jin Islam? Kita ya Ustaz pertanyaannya. Terus kemudian apa langkah kita? Kadang-kadang memang ada ya suaranya tuh suatu waktu gitu. Walaupun kita habis ngaji atau habis baca Quran gitu. Ini udah lama dari waktu menempatin begitu terus. Makasih Ustaz. Iya, jadi memang ada tempat-tempat yang ditempati oleh jin. Maka kesimpulannya kalau jin itu tidak ganggu, ya dia jin yang baik toh. Jadi hanya bertempat tinggal di situ. Nah, tapi kalau dia ganggu lah ini yang jin jahat ya, dia ganggu pada orang yang ada di situ. Makanya Bapak punya rumah yang paling baik itu tiap hari membaca Quran. Nabi bersabda, jangan sampai orang tidak baca Quran. Jadi rumahnya seperti kuburan. Nah, jadi kalau seperti kuburan nanti makhluk-makhluk halus akan kerasan di situ. Nah, supaya tidak kerasan maka baca Quran di situ. Jadi kalau orang baca Quran, menurut informasi Al-Quran, Allah menjadikan antara dia dengan jin itu pembatas. Nah, menjadikan antara manusia yang baca Quran dengan jin yang suka mengganggu itu pembatas sehingga dia tidak bisa mengganggu kepada yang baca Quran. Itu ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi melindungi kita dengan membaca Quran. Jadi kalau Bapak tiap hari udah baca itu udah betul langkahnya seperti itu. Dan kalau dia tidak ganggu ya ini jin baik. Dia hanya bertempat tinggal di situ saja. Saya di kampung itu ada rumah. Semua orang yang tinggal di rumah itu mesti mengalami kebingungan. Bingung seperti orang linglung. Dan kadang-kadang kalau malam diajak kele sama makhluk-makhluk yang berbentuk binatang. Tidak kuat orang tinggal di situ. Lalu sekarang tempat itu dibeli oleh pondok pesantren, lalu dibuat lapangan voli. Nah, sehingga tidak ada lagi kesan-kesan menakutkan itu. Dan tidak pernah ada orang yang kecelakaan karena bermain voli di situ. Nah, jadi dibersihkan. Pohon-pohonnya semua dibersihkan. Rumah-rumah angkernya dihilangkan. Nah, itu. Tidak ada apa-apa sekarang di situ.
Nah, kalau Bapak tadi baca Quran itu, karena itu rumah yang ditempati. Ya, itu memang anjuran Nabi begitu. Allah akan menjadikan penghalang antara kita dengan mereka. Sehingga mereka tidak bisa mengganggu kepada kita semua. Yaitu ikhtiar kita seperti itu. Pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Bacakan ya. Di Ibu Medina. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita sedang di dalam kamar mandi dan merasa ketakutan, apakah diperbolehkan untuk berdoa meminta perlindungan Allah, seperti membaca ayat kursi atau lainnya? Karena saya pernah dengar bahwa ketika sedang di dalam kamar mandi, kita tidak boleh menyebut nama Allah atau membaca doa. Jadi bagaimana ya Ustadz sebaiknya? Dalam kondisi normal, nah tidak boleh ya. Nah, jadi kondisi normal orang di kamar mandi tidak boleh membaca Quran. Sengaja membaca ya, sengaja membaca. Tapi kalau orang bawa HP ya tidak ada masalah ya. HP itu kan sama dengan manusia yang hafal Quran toh, isinya kan macam-macam. Salah satunya itu ya Quran toh. Nah, asal nggak dibuka, dibaca, tidak ada masalah. Orang hafal Quran, di dalam kepalanya ada Quran. Dia masuk WC, tidak ada masalah. Asal dia tidak baca di dalam WC itu. Nah, tapi kalau karena situasi tidak biasa, nah Bapak dalam situasi yang Bapak gambarkan ketakutan, karena sesuatu yang tidak Bapak ketahui, nah berdoa menjadi boleh di situ. Alasannya ada, ilatnya ada. Nah, jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar berdasarkan ada atau tidak adanya ilat. Ilatnya ada, alasannya ada, hukumnya ada. Ilatnya hilang, hukumnya menjadi hilang. Nah, Bapak ada ketakutan yang di luar nalar, lalu Bapak membaca doa yang bisa menghilangkan ketakutan, menjadi boleh dalam situasi seperti itu. Nah, kalau situasinya tidak ada, ya tidak boleh itu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi rumus ini bisa Bapak gunakan ya. Hukum berputar mengikuti alasan. Alasannya ada, hukumnya ada. Alasannya hilang, hukumnya hilang. Contohnya yang konkret ya. Orang memeras buah-buahan, kurma atau anggur. Nah, ketika lalu air itu dibiarkan selama masa tertentu kan dia menjadi minuman keras kan. Tapi kalau waktunya ditambah lagi, akhirnya netral itu. Dia hanya menjadi cuka. Nah, ketika masih menjadi minuman keras, maka cairan itu nggak boleh dikonsumsi. Tapi setelah ditambah waktunya lalu dia netral, menjadi boleh dikonsumsi sama cairannya. Hanya di situ ada daya memabukkan, yang satu setelah melewati masa tertentu, daya itu hilang. Nah, alasannya udah nggak ada. Maka menjadi boleh untuk dikonsumsi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi hukum Islam itu menetapkan hukum, ada yang sebagian penetapannya didasarkan kepada ilat. Nah, silakan aja Bapak pakai untuk yang lain-lain, kasus yang lain, termasuk yang Bapak sampaikan tadi itu. Ilatnya ada, hukumnya menjadi ada. Nah, ilatnya hilang, hukumnya menjadi hilang. Dalam situasi yang tidak ada ilat, yang boleh dibaca ya doa masuk situ saja, atau doa setelah kita selesai membuang hajat di situ. Nah, saya kira itu jawaban yang bisa dipakai ya untuk banyak kasus, bukan hanya untuk kasus ini saja. Hubungan dengan non-muslim, boleh dan tidak boleh. Kalau mereka memusuhi dan memerangi kita, menjadi tidak boleh. Kalau mereka bersahabat dengan kita, dalam arti yang sebenarnya, menjadi boleh itu. Nah, gitu. Yang dilarang kan hanya
sinkretisme ya, mencampur adukkan apa ajaran-ajaran dari satu agama dengan agama yang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau itu berhubungan kemitraan tergantung lihat ilat, ada ilat yang melarang atau tidak. Kalau tidak ada yang melarang, maka hukumnya menjadi boleh. Nah, itu rumus ya yang saya sampaikan itu. Ini udah jam 9. Oh ya, ini untuk Bapak Ibu, kalau yang pertemuan kedua kita sambung ke tafsir surat Al-Falaq bisa? Ya, Bapak Ibu. Kalau minta tema lain, ya nanti kita tawarkan tema lain ya. Kita tawarkan nanti audien menyetujui atau tidak, nanti kita tentukan berikutnya. Nanti kan berkembang Ustadz, nggak apa-apa Ustadz misalnya. Oh ya. Jadi untuk yang pertemuan kedua tanggal 30, apakah kita mau tawarkan tema baru atau mau kita lanjut pada ayat surat Al-Falaq? Kalau mau tema baru nanti saya carikan dulu, nanti saya share ke Pak putrinya Pak Kiswadi ya nanti. Saya mau tanya Ustadz, tapi lepas dari ini ya, mungkin lainnya terkait dengan masalah pesantren ya Ustadz. Pesantren itu kan yang dulu-dulu itu agama yang diajarkannya, kurang diajarkan hampir ya kebanyakannya. Usaha. Tafis khusus tafis. Ya. Ini gimana alangkah baiknya kalau ada pesantren seperti itu mau membuat silabus gitu. Ini Bapak level apa pesantrennya? Belum tergambarkan level apa karena memang masih wacana ya. Memang sudah jadi sebetulnya pesantrennya sudah jadi hampir 100%. Cuma kecil hanya 340 meter lah kira-kira. Cuma kita mau cari silabus yang pas saja. Sehingga mereka tidak hanya nyantri saja, tapi bisa hafal Quran, tapi begitu keluar, tambahin wirausaha sehingga mereka jadi produktif. Nah, ini kan banyak sekarang modern, banyak pesantren-pesantren yang produktif itu. Kira-kira gitu, Ustaz. Kalau Bapak mau ngadopsi model kontor ya, kontor itu tekanannya kepada ilmu alat, bahasa, dan agamanya itu bebas dari madhab, ya bebas dari madhab. Maka semua madhab itu diajarkan. Nah, Bapak nanti kalau misalnya perlu diskusi ya, dan bisa menyimpulkan isi, Bapak bisa ngundang Profesor Suparman. Dia itu lama di kantor dan pernah menjadi bagian pengajaran di kantor. Sekarang beliaunya dosen UIN ya, dosen UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin, dosen filsafat Islam. Nah ini bisa diundang. Nanti Bapak rapat dengan yayasan, nah, beliaunya bisa menyampaikan materi kantor itu kayak apa. Nah nanti yang mau Bapak tambahkan apa, keterampilan misalnya. Nah tinggal masukkan aja keterampilan apa yang mau dimasukkan ke situ, life skill apa yang mau dimasukkan ke situ. Nah, gitu. Yang inti apa yang mau ditekankan di situ. Nah, ya, sekarang memang kita butuh ini ya, santri ini punya life skill. Sehingga kalau mereka tidak kuliah itu bisa hidup. Ataupun kuliah ya mereka sudah bisa hidup dengan skill yang dimiliki dari pesantren itu. Nah, ini di dekat saya, sekarang juga ada pesantren Monas, itu gurunya, kiainya hafal Quran. Lulusan UIN Wali Songo juga, doktor juga ini. Nah, jadi dia pesantren alam. Jadi santri-santrinya dilatih keterampilan, ya bertani, ya pelihara sapi, pelihara kambing. Nah, gitu di samping kemampuan berorganisasi. Tapi levelnya sudah mahasiswa ini ya, santrinya ini. Semarang ya, Ustaz ya? Ya di Semarang, di sekitar rumah saya ini. Saya juga ikut kontribusi menggerakkan orang untuk bangun pesantrennya ini. Karena ini dimulai dari kita ngaji, lalu jamaahnya
sudah punya dana cukup, lalu beli tanah, lalu dibikin pesantren. Bahkan ada seorang dokter yang jamaah itu mewakafkan tanah senilai 300 juta. Nah, itu luasnya 200 meter. Sekarang juga untuk PAUD. Nah, gabungan dengan pesantren ini. Ya, Nah, nanti jadi bisa kalau konkret bisa Bapak nanti bisa studi banding, Ustaz. Oh, silakan monggo. Ya. Oke. Kalau mau ketemu Pak Parman nanti hubungi saya, nanti saya pertemukan. Ya, Pak Parman kan kemarin juga ngasih tausiah ke kita pengajian ini. Oh ya sudah, kalau udah 2 kali. Ya udah tersambung, bagus itu. Oke, ya. Memang mengarahkan ke Ustadz sendiri. Oh lah ya, saya juga bantu pesantrennya dia. Nah gitu. Ya. Pak Parman punya pesantren juga, saya diminta ngajar. Nah gitu. Ya, kita kerjasama dengan Ustadz Parman. Moga aja silakan. Ya, makasih Ustadz ya, makasih atas welcome-nya. Ya. Langsung tutup doa ya. Sama Ustadz. Untuk menutup pengajian malam ini ditutup dengan doa dari Ustadz. Oh, baik, mari kita akhiri sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al imanana imanan kamila waj'al islamana islaman kamila waj'alna min hudatil muhtadin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam.